Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah Jumat pagi ini? Semoga hari ini kita semua sehat dan senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat kita bisa menuntut ilmu, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita hingga hari ini dan menjadikan Islam sebagai panduan hidup kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi semua umat manusia. Tahukah kalian bahwa Islam adalah way of life? Artinya Islam ada panduan, jalan hidup, bahkan pedoman hidup kita atau menjadi standar hidup kita. Mulai dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, semuanya diatur dalam Islam. Coba anak-anak solih solihah ketika kita bangun tidur, doa apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami, dan kepadanya kebangkitan hari kiamat. Semua atau setiap aktivitas kita, setiap kita mau tidur, mau makan atau minum, setelah makan, masuk toilet, keluar toilet, masuk masjid, keluar masjid, dan semua aktivitas yang kita lakukan ada doanya. Semoga kalian semua hafal nih ya. Ini semua merupakan bentuk bahwa dalam Islam ada aturannya, ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam seluruh perbuatan atau tingkah laku atau sikap seorang muslim ada aturannya. Bahkan dalam berpikir pun ya, juga diatur dalam Islam, bukan hanya dalam berbuat atau beramal. Kita harus positive thinking, justru tidak boleh berpikir untuk negative thinking. Sebagian besar orang memahami bahwa Islam adalah agama sebagaimana agama yang lain ya. Agama yang kita kenal ada 5 atau 6 ya di Indonesia ini. Ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Islam ataupun Konghucu. Inilah yang dimaknai bahwa agama adalah urusan ritual atau urusan kebiasaan atau spiritual, yaitu urusan hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam memerintahkan kita sholat, Islam memerintahkan kita untuk puasa, zakat maupun ibadah haji. Inilah yang dimaksud dengan ibadah spiritual dan ritual atau ibadah mahdhah. Padahal Islam tidak hanya sekedar urusan ritual atau spiritual semata, namun juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contoh aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam masalah akidah dan ibadah. Seperti keyakinan kita terhadap rukun iman dan rukun Islam. Keyakinan kita akan adanya surga dan neraka. Pun demikian dengan masalah ibadah seperti sholat, puasa, menunaikan zakat ataupun ibadah haji. Semuanya ada aturannya dalam Islam. Sehingga seorang muslim wajib melaksanakan ibadahnya sesuai aturan Islam, bukan sesuai dengan kemauannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Sholat misalnya harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sholat sambil main-main atau sambil bergurau, ngobrol dan sebagainya. Ini dilakukan agar sholat kita dinilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat adalah amalan yang pertama nanti akan ditanyakan ketika kita bangkit dari kubur, dan Rasulullah mengatakan, barang siapa baik sholatnya, maka baik pula perbuatan yang lain atau amalan yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah contoh aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Contoh aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri adalah dalam masalah pakaian, makanan atau minuman, dan akhlak. Seorang muslim wajib menutup aurat, di mana aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini juga merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa menjalankannya akan mendapatkan pahala, dan bila meninggalkannya tentu berdosa. Semoga anak-anak SIT Istiqomah selalu menutup aurat, bukan? Ya, dan menutup aurat di mana saja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena ini merupakan tanda anak-anak yang solih dan solihah. Pun demikian dengan makanan atau minuman. Dalam Islam kita dikenalkan dengan makanan atau minuman yang halal dan thayyib, yang dianjurkan kita untuk mengkonsumsinya. Sementara makanan atau minuman yang haram, yang dilarang oleh Islam, tentu kita harus menjauhinya karena pasti akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sebagai sifat yang dimiliki seseorang muslim juga diatur. Ada yang disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak mulia, dan ada pula akhlak mad'umah atau akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki akhlak mulia atau terpuji dan melarang akhlak yang buruk. Dan yang terakhir adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan atau interaksi manusia, interaksi kita dengan orang lain, dengan manusia yang lain, seperti dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, menuntut ilmu, bergaul dengan sesama. Semua itu diatur di dalam Islam. Ya, dalam jual beli misalnya, seorang tidak boleh curang, ya, mengambil barang jualan di toko misalnya tanpa membayar, atau merusak barang dan lain-lain. Dalam menuntut ilmu misalnya, seorang muslim harus sungguh-sungguh, karena menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang itu bahagia di dunia dan di akhirat, dan merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian misalnya, seorang muslim juga dilarang untuk curang atau mencontek temannya dan lain-lain. Termasuk dalam masalah pergaulan. Dalam bergaul dengan adik kelas, kakak kelas, maka Islam memerintahkan kita untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Islam melarang kita untuk melakukan bullying atau perundungan, seperti mengolok-olok teman, mengejek teman, yang akhirnya berakhir dengan kelahi atau pertengkaran. Islam juga melarang pacaran atau berkholwat, ataupun campur baur ataupun ikhtilat. Dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, termasuk LGBT, adalah terlarang dalam Islam. Islam juga mengatur masalah kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu wajib berbuat adil, wajib menegakkan kebenaran, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam, dan dilarang untuk berbuat zolim kepada yang dipimpinnya. Demikianlah anak-anakku sekalian, aturan Islam sebagai way of life, standar dalam hidup kita, standar hidup seorang muslim yang lengkap dan sempurna. Baik buruk, terpuji tercela, benar salah, semua diatur dalam Islam sebagai pedoman panduan hidup kita sebagai manusia atau hamba Allah. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, dengan diri kita sendiri, maupun aturan yang mengatur hubungan kita dengan orang lain atau dengan sesama. Baik dalam urusan pribadi atau individu, dalam keluarga, bahkan masyarakat, semua dijelaskan dalam Islam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin." Kami turunkan, kami jadikan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Semoga kita semua mampu menjadikan Islam sebagai way of life,
pedoman dan panduan hidup kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga penjumpa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.